Untuk yang sedang manekung atau gembleng, tentang apa dan bagaimana wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, serta kemana arah tujuannya. Wahyu panca gaib dan wahyu panca laku yang tak lain dan tak bukan itu adalah jati diri panjenengan sendiri, dan saya tulis dengan besar-besar di papan tulis itu. Apakah panjenengan sudah hafal? Sudah hafal? Hafal? Iya, hafal. Hafal. Apal. Oh, berarti durung apal. Ya. Jangan cuma siap toh. Kalau belum hafal, katakan belum hafal. Kalau sudah hafal, katakan sudah hafal. Sebelum manekung atau gembleng, laku kita adalah laku murni menuju suci. Setelah selesai manekung atau gembleng, laku kita adalah laku suci menuju kelanggengan. Jadi tidak boleh bohong, tidak boleh munafik, tidak boleh pecundang. Ya, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan iya, katakan tidak. Oke, hafal panjenengan. Mari kita cari pengertiannya, pemahamannya, dan pengetahuannya secara berulang. Sampai kita benar-benar hafal. Karena itu tentang diri kita sendiri. Siapa aku? Dari mana aku? Untuk apa aku? Hendak kemana aku? Itu adalah orang bodoh. Kenapa saya katakan orang bodoh? Lalu nggak kenal dirinya sendiri, ya kan? Nggak tahu dirinya sendiri, nggak paham dirinya sendiri, nggak ngerti dirinya sendiri, tapi kekurangan-kekurangan tetangganya tahu. Keburukan-keburukan tetangganya paham, hafal. Maka orang-orang seperti itu berarti orang-orang bodoh. Kesalahan orang lain tahu, tapi dirinya sendiri tidak tahu. Karena tidak mengenal dirinya sendiri, maka apapun yang dia lakukan tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, dan tidak bisa menjaga dirinya. Karena tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri, gampang banget didatangi masalah, disentuh masalah, dikerumuni masalah. Karena tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Nah, masalah ini luas. Nah, masalah ini kan judul lah. Tapi isinya masalah ini kan banyak. Penyakit, miskin, utang. Ini kan masalah semua toh. Karena apa? Karena tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Agar supaya bisa membawa diri, agar supaya bisa menempatkan diri, agar supaya bisa menyesuaikan diri dan menjaga diri, sehingga tidak disentuh salah, tidak disentuh dosa, tidak disentuh luput, tidak disentuh karma, tidak didatangi masalah, maka kenalilah dirimu, siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Tentang ini mari kita mulai. Diri kita yang sesungguhnya, diri kita yang sejati adalah wahyu panca gaib. Wahyu panca gaib itu apa? Wahyu itu pemberian, panca itu 5, gaib itu ruh. Nah, ini banyak yang salah paham ini tentang gaib ini.
Dikiranya gaib itu pocong, sundel bolong, nyiblorong, dikiranya gitu kan ya. Harta karun yang terpendam itu dikiranya seperti itu, gaib itu. Gaib itu bukan semua itu, gaib itu ruh. Gaib itu ruh. Kalau di dalam rukun iman ya, iman kepada gaib. Ya enggak? Iman kepada gaib. Artinya percaya kepada ruh. Karena selama ini kita memaknai iman itu kan percaya, yakin kan? Maka dikatakan di dalam rukun iman, ya apa? Iman kepada gaib. Salah satunya itu ya, iman kepada gaib. Arti maksudnya yakin atau percaya kepada ruh. Seperti itu. Bukan kepada sundel bolong setan, itu bukan. Ya. Namun secara hakikat, iman adalah yang saya tulis di sana. Jadi iman itu bukan yakin. Ya. Iman itu bukan percaya. Iman itu adalah pasrah kepada Gusti, menerima itu iman itu. Jadi iman itu bukan yakin, bukan percaya. Karena apa? Karena Maha Suci Tuhan tidak butuh kepercayaan kita. Tidak perlu keyakinan kita. Kita mau percaya dia tidak masalah, kita tidak percaya dia juga tidak masalah. Kita mau yakin Tuhan tidak masalah, tidak sesuatu, tidak mengalami keuntungan. Kita tidak yakin Tuhan juga tidak mengalami kerugian. Jadi dia nggak butuh itu keyakinan kita, kepercayaan kita nggak butuh. Yang dia butuhkan adalah kepasrahan kita kepadanya. Paham nggih? Wahyu Pancalaku adalah pemberian 5 ruh. Pemberian 5 ruh ini secara spiritual disebut-sebut sebagai sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti. Sedulur papat kalimo pancer itu apa saja? Sedulur papat kalimo pancer, 1. Mutmainah, aluamah, hidup, amarah, supia. Lah kalau di Wahyu Pancagaib kan kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Itulah jati diri kita yang sebenarnya. Jadi kita itu bukan wujud ini. Ini hanya wadah, wujud ini wadah. Kita yang sesungguhnya adalah Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini. Yang ada di dalam wadah ini loh. Yang seharusnya selama seumur hidup itu kita gunakan. Jadi seumur hidup itu kita tidak menggunakan sedulur papat kalimo pancer ini. Seumur hidup kita tidak menggunakan Wahyu Pancagaib ini. Yang kita gunakan adalah akal, okol, ego, pamrih, arogan. Itu yang kita gunakan. Makanya kita selalu terzolimi, selalu bermasalah. Karena kita tidak menggunakan 5 alat yang diberikan oleh Maha Suci ini. Paham nggih? Padahal tanpa adanya Wahyu Pancagaib, tanpa adanya sedulur papat kalimo pancer di dalam wadah ini adalah mayat. Nah kalau mayat hanya pantas dibakar atau dikubur. Selain 2 hal itu nggak pantas karena mengganggu. Kenapa mengganggu? Lah baunya, bau batang, bau bangkai. Nggak bau bangkai, nggak bau batang. Karena ada Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalamnya. Lah ini kita yang sesungguhnya. Paham nggih? Lah kalau Wahyu Pancalaku Pak Web. Nah, Wahyu Pancalaku adalah sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib yang secara spiritual disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer tadi. Wahyu Pancalaku secara awam dan umum disebut-sebut sebagai iman. Ketika Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer menggunakan sikap
dan sifatnya mereka masing-masing, lah ini yang disebut sesungguhnya aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah wujud kenyataanku. Nah, kalau Tuhan itu batinnya manusia, lah manusia wujud kenyataannya Tuhan. Masa iya miskin? Masa iya sakit? Masa iya punya utang? Lawang Tuhan kok punya utang? Hah? Ya? Nah, kalau Tuhan itu batinnya manusia, manusia itu wujud kenyataan Tuhan, masa iya punya utang? Masa iya bermasalah? Kalau sampai punya utang, kalau sampai miskin, berarti Tuhan itu maha miskin. Dan selama ini kita menyebutnya Tuhan itu maha kaya. Enggak klop kan? Jadi kalau mau terbebas dari masalah-masalah duniawi, ya harus menjadi wujud kenyataannya Tuhan. Lah, wujud kenyataannya Tuhan itu adalah wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Oke. Wahyu pancalaku atau iman sebagai sikap satu, manembahing kawula Gusti. Berarti sedulur papat kali mau pancer jadi satu, nggih. Nah, itu sikap. Makanya apapun yang terjadi ketika patrap samadhi disikapi dengan diam. Karena apa? Karena sedulur papat kali mau pancernya atau kawula Gustinya sedang manembah. Nah, orang manembah, tahu manembah? Manembah itu menghadap ke petinggi, menghadap ke yang maha tinggi sambil lirak-lirik, sambil garuk-garuk gatel, ya nggak etis. Paham nggih? Wahyu pancalaku atau iman sebagai sikap adalah manembahing kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning pati lan urip. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru disikap saja wahyu pancalaku atau iman, baru sebagai sikap saja ini sudah menyempurnakan, sudah menjamin sempurna. Sampurnaning pati lan urip. Kata lainnya bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Secara religi Islam disebut sebagai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini baru sikap loh. Ini baru sikap. Apalagi sampai wahyu pancalaku atau iman sebagai sifat. Kalau wahyu pancalaku atau iman sebagai sikap, apa saja pasrah kepada Gusti. Menerima keputusan Gusti. Mempersilahkan kuasa Gusti. Merasakan kenyataan Gusti dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Kenapa kok lawang wujud kenyataannya Tuhan. Ini jenengan harus hafal, loh ini jati dirinya dengan sendiri. Harus hafal jenengan. Bukan cuma ngerti, bukan cuma paham, bukan cuma tahu. Namun juga harus hafal. Karena itu jati diri panjenengan sendiri. Yang nantinya setelah manekung atau gembleng akan panjenengan pergunakan. Akan panjenengan pergunakan untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Alam semesta seisinya itu tidak bisa panjenengan kelola, tidak bisa panjenengan jaga, tidak bisa panjenengan rawat, apalagi panjenengan sempurnakan. Kalau tidak menggunakan 5 bekal yang diberikan dari Maha Suci hidup ini. Paham nggih?
Selanjutnya, wahyu pancalaku yang tak lain dan tak bukan adalah jati diri kita terurai sebagai sedulur papat kalimo pancer dengan sikap dan sifatnya, yaitu wahyu pancalaku atau iman, jika diruntunkan atau disejajarkan. Misalkan kunci, sikapnya apa, sifatnya apa, tempatnya di mana, tugasnya apa, rupanya seperti apa, ganteng apa enggak, kiblatnya di mana. Ini kalau disejajarkan, ya, disejajarkan, panjenengan di sini mau mendatangkan air laut ke sini, itu terlalu kecil. Sedulur papat kalimo pancer kita yang asal usulnya dari sari-sarinya air apa? Tinggal datang tuh tsunami ke sini, hancur semua itu yang dilewati tsunami itu. Nah, panjenengan punya lahan tuh di sana nanti. Udah porak-poranda itu. Jadi jangan anggap remeh. Ini tertinggi, ini puncak. Ini puncak, ini tertinggi. Jangan anggap remeh. Bersungguh-sungguhlah. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, ini nggak ada japa mantranya. Nggak ada doanya. Kalau ilmu pelet, ada doanya. Niat ingsun matek aji pengasian semar mesem. Ada. Lah sedulur papat kalimo pancer ini nggak ada japa mantranya. Kalau panjenengan nggak hafal itu, gimana panjenengan akan menggunakan? Ilmu kebal ada japa mantranya. Ilmu pengelarisan ada japa mantranya. Ilmu santet teluh ada japa mantranya. Nah kalau wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer nggak ada japa mantranya. Kalau jenengan nggak hafal, bagaimana menggunakannya? Nah, kalau jenengan nggak hafal, bagaimana panjenengan menggunakannya? Ini yang penting ini. Ending daripada pengkajian diri kita adalah di sini. Endingnya di situ. Makanya saya tekankan panjenengan harus ngerti, paham, tahu, dan hafal. Agar supaya panjenengan bisa menggunakan. Karena wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer nggak ada japa mantranya. Nah kalau disejajarkan atau diklopkan sesuai sikap dan sifatnya masing-masing seperti apa? Seperti yang saya tulis di sana. Kunci adalah mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur, rupanya putih, tempatnya di mata, tugasnya melihat. Nah ini kalau panjenengan watek, kunci. Ini udah hafal panjenengan ya. Ketika panjenengan ngucap kunci, itu udah otomatis dari mutmainah itu sudah. Aku ingin melihat air laut. Datang air lautnya ke sini. Piye jenengan kui? Ini bukan main-main. Nah kalau panjenengan udah hafal kunci, masih nyari-nyari dulu. Di dalam mencari-cari itu tadi kelingan, ping, utang. Nah yaudah nggak jadilah. Tapi kalau panjenengan sudah hafal, begitu panjenengan ngomong kunci, redet udah mutmainah asal usulnya itu udah redet otomatis itu kalau panjenengan sudah hafal. Nah kalau sudah sampai di titik akhir karena sudah hafal, dengan kepengen melihat air laut datang ke sini, tinggal ngomong aku pengen lihat air laut, rindu aku. Datang tuh air laut ke sini. Jadi jangan anggap remeh. Ini puncak, ini tertinggi. Berikutnya, Paweling. Paweling adalah
aluama. Asal usulnya dari sari-sarinya angin. Sikapnya manunggaling kawula Gusti. Sifatnya menerima keputusan Gusti. Kiblatnya selatan, rupanya kuning, tempatnya di hidung, tugasnya mencium. Oh, aku ingin mencium angin. Datang angin, datang tuh tornado ke sini. Tapi kalau panjenengan tidak hafal, paweling, iya wis sembuh kukur-kukur. Karena apa? Karena nggak ada japa mantranya. Nah kalau ilmu pengasihan gampang lihat ingsun matek aji semar mesem mesemi bojone tonggo gampang ada japa mantranya. Lah ini nggak ada. Piye jenengan mau menggunakan kalau ndak hafal? Hah? Iya. Berikutnya asmo. Asmo adalah hidup. Asal usulnya dari Dat Maha Suci hidup. Sikapnya leburing kawula Gusti. Sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Kiblatnya tengah, rupanya bening. Tempatnya di jantung, tugasnya menghidupkan. Aku rindu ya Allah, kamu di mana? Oh Allah nggak bisa sembunyi. Jenengan panggil itu nggak bisa sembunyi. Dia mau sembunyi di mana? Yang manggil ruhnya sendiri. Selama ini kan jenengan kucing-kucingan sama Allah kan? Nggak tahu di mana dia. Ya, karena nggak ada yang bisa manggil Allah selain ruhnya Allah itu sendiri. Tapi kalau jenengan dah hafal ini gimana? Asmo sejati. Apa asmo sejati? Nah. Oke. Mijil. Mijil adalah amarah. Asal usulnya dari sari-sarinya api. Sikapnya sampurnaning kawula Gusti. Sifatnya merasakan kenyataan Gusti. Kiblatnya barat. Rupanya merah. Tempatnya di telinga, tugasnya mendengar. Mau apa jenengan? Pak Web, katanya Pak Web, saya sekarang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Kok saya belum kaya-kaya Pak Web? Utang saya belum lunas. Alah, wong apal aja enggak. Gimana menggunakannya? Apal dulu baru bisa menggunakan. Hah? Gitu kan logikanya? Ini panjenengan harus ngerti, paham, tahu, dan hafal. Kalau tidak, panjenengan tidak bisa menggunakan. Karena wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer nggak ada japa mantranya. Lah itu bacaan kunci, bacaan paweling, bacaan mijil, bacaan singkir, itu bukan japa mantra. Itu adalah cara untuk mengenal sedulur papat kalimo pancer. Kalau panjenengan bisa menghayati bacaan kunci, panjenengan tahu. Mutmainah itu hidungnya pesek apa mancung, itu tahu jenengan. Itu jenengan tahu. Jadi bacaan kunci itu adalah alat untuk mengenal mutmainah. Bacaan paweling alat untuk mengenal aluama. Begitu juga seterusnya. Bukan japa mantra gitu loh. Nah kalau sudah kenal, masa sudah kenal kok nggak apal? Kamu kenal sama wong edan bagu, kenal hidungnya wong edan bagu itu mancung apa pesek? Nggak tahu. Nah, ya berarti belum kenal, ya. Berarti belum kenal, nggak tahu mancung apa pesek hidungnya kok. Ya, yang namanya kenal kontolnya saja mestinya tahu, ya kan? Nah gitu. Begitu juga dengan singkir. Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita Supiyah. Itu semua alat asli dari Maha Suci hidup yang dibekalkan untuk panjenengan agar panjenengan punya kemampuan merawat, mengelola, menjaga, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Tidak menggunakan itu, tidak bisa. Sudah dosa, salah,
luput, kena karma pula. Nggak bisa. Nggak akan selesai, nggak akan tersempurnakan. Oke. Apa yang sedang kita kaji bersama, ini puncak. Ini intinya. Jadi jangan main-main jenengan. Bersungguh-sungguhlah. Terus selesai patrap samadhi, istirahat di sini. Sambil medang, apa? Oh, kunci. Oh, berarti kunci itu dari, berarti di sini tuh kunci itu. Nggak apa-apa seperti orang edan, kan sedang belajar sama wong edan toh. Jadi edan juga nggak apa-apa. Aluama itu, di sini. Terus hafalkan. Itu jati diri panjenengan sendiri. Yang selama ini panjenengan rindui gitu loh. Jadi jangan pernah bosan, terus hafalkan. Kan itu yang panjenengan rindukan. Matur suwun. Nah, untuk yang sedang manekung atau gembleng, ingat, nanti kalau mulai patrap samadhi lagi, kembali ke motivasi loh ya. Kembali ke yang dimotivasikan. Jangan seperti tadi lagi. Dan untuk panjenengan yang hendak memulai manekung atau gembleng malam ini, saya ucapkan selamat dan sukses buat panjenengan selama panjenengan manekung atau gembleng di sini. Nggih. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih. Tercerahkan kita semuanya. Monggo. Ini untuk panjenengan luar biasa sekali yang baru datang. Ini bertepatan dengan malam Senin Pahing, diturunkannya wahyu pancagaib di Gua Singabarong, yang ketika itu diterima oleh beliau Eyang Romo Smono Sastro Hadijoyo setelah bertapa 3 tahun lamanya. Dan keberhasilan beliau menyempurnakan wahyu pancagaib sehingga ditemukan sikap dan sifatnya itu wahyu pancalakwatu iman juga malam Senin Pahing. Jadi dulu ketika beliau menerima wahyu pancagaib itu belum ada wahyu pancalakunya, itu belum ditemukan. Ya. Sambil tapang rame dia mengupas satu persatu wahyu pancagaib sampai ditemukannya sikap dan sifatnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku atau iman, sehingga kita bisa melakukan. Dulunya hanya raja-raja, orang kampung, orang awam seperti kita itu tidak diizinkan, karena diyakini atau dianggap ini ilmu kadewatan oleh para leluhur kita. Jadi yang berhak mempelajari hanya raja-raja yang ketika hendak lengser kaprabon. Lengser kaprabon itu udah tua, kalau istilah sekarang pensiun. Nah, ketika seorang raja pensiun, lengser dari kaprabon, ini baru mendalami wahyu pancagaib. Rakyat jelata tidak diizinkan. Nah, berkah perjuangan beliau, wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini ditemukan sikap dan sifatnya, yaitu wahyu pancalaku atau iman, sehingga kita bisa melakukan. Tanpa perjuangan beliau, ya sampai sekarang kita mumet. Ya, sukses buat panjenengan.